Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang namanya Emma Amelia, seorang mahasiswi jurusan Hubungan Internasional yang sekarang sedang menulis skripsi tentang karya seni. Nah, ini menarik banget nih skripsinya gitu ya. Karena Emma ini menganalisis sebuah karya seni untuk dijadikan skripsi AHI gitu. Kira-kira gimana sih ceritanya? Nah, ini akan menjadi diskusi kita hari ini. Dan mungkin sebelumnya kita mempersilahkan dulu nih, silahkan mungkin Emma bisa cerita dikit, perkenalkan diri dikit, kesibukannya sekarang apa? Oke, hai Mbak Nana, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya udah ngundang saya ke podcast ini. Eh, oke, jadi saat ini aku adalah mahasiswa semester 8 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Eh, Lalu kesibukanku, aku sedang mengerjakan skripsi tentu saja. Di samping itu aku juga menjadi tutor untuk mata kuliah pengantar studi perdamaian dan menjadi editor di media omong-omong. Oke, wah sibuk banget ya, jadi nulis skripsi, tutor, sama jadi editor gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Mak, mungkin kamu bisa cerita sedikit nggak gitu, kenapa sih kamu minatnya nulis skripsi HI itu tentang karya seni gitu? Karena kan biasanya mungkin skripsi HI itu lebih senang, banyak mahasiswa HI itu yang lebih senang mungkin nulis skripsi itu tentang perang gitu ya, tentang diplomasi, atau mungkin tentang organisasi internasional gitu. Kalau kamu tuh apa sih motivasimu kok pengen nulis tentang karya seni dalam menjadi skripsi HI? Nah, iya Mbak. Kebetulan saya perhatikan sebenarnya di banyak silabus mata kuliah di HIUGM itu banyak Mhm. menggunakan sumber belajar dari seni, misal film atau lagu gitu. Hmm. Nah, saya mencoba kenapa tidak eh, mengambil topik skripsi dari karya seni gitu. Mengapa tidak menjadikan karya seni sebagai bahan analisis skripsi sumber sumber data untuk kajian di skripsi. Mungkin seperti itu sih Mbak. Kebetulan juga saya pernah ambil mata kuliah namanya Media dan Seni Kontemporer di Ilmu Komunikasi waktu semester 6. Eh, Mhm. dan di situ saya merasa tertarik untuk menspesifikkan lagi nih, kira-kira seni yang mau saya jadikan topik skripsi ini seni apa, karya seni apa gitu. Saya mungkin ambil karya seni kontemporer dan kebetulan di situ juga tersambung lagi dengan minat saya ke kajian dekolonial karena kebetulan banyak 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 ini aktivisme atau gerakan sosial dekolonial yang dilakukan lewat seni kontemporer itu tadi Mbak. Itu sih. Oke. Jadi sebenarnya keputusanmu mengangkat karya seni sebagai skripsi itu sebenarnya mau nggak mau berkelindan gitu ya dengan aktivitasmu juga. Kamu nggak cuma ngambil kuliah di HI tapi juga ngambil kuliah tentang media dan kamu juga sekarang punya kontribusi gitu ya di media publik gitu ya tadi yang omong-omong.com. Em, Mungkin boleh cerita nggak, Mak? Kan selama menulis skripsi ini berarti kamu mempelajari literatur-literatur tentang seni di dalam hubungan internasional gitu ya. Apa diskusi-diskusi menarik yang kamu temukan tentang seni, analisis seni dalam hubungan internasional? Oke. Jadi ini juga masih tersambung ternyata dengan kesibukan saya tadi di suatu media itu. Ada kontributor yang dari akademisi HI juga Pak Umar. Beliau menulis tentang bagaimana novelnya Pram bisa berkontribusi ke bahasan tentang politik internasional. Beliau di situ menawarkan estetikanya Roland Blaker. Itu adalah salah satu acuan acuan literatur ketika kita mengkaji hubungan internasional menggunakan pendekatan estetika. Nah, kurang lebih Blaker menawarkan bahwa oh kita bisa menggunakan karya seni atau eh, ya karya seni secara umum sebagai bahan kajian HI, bahan analisis HI atau sumber analisis HI karena karya seni itu punya punya keunggulan yakni bisa mencakup isu yang lebih luas, lebih bercabang-cabang daripada analisis yang katakanlah kanon akademik atau eh, sangat-sangat akademik gitu, sumber-sumber yang sangat-sangat akademik. Nah, keunggulan lainnya adalah
karya seni ini karena dia dikaji menggunakan pendekatan estetika, kita jadi punya keuntungan, atau kita sebagai peneliti bisa bisa sekaligus memasukkan bagaimana kita menangkap karya tersebut dari segi emosi begitu ya Mbak. Jadi Mhm. aspek kognisi dalam produksi pengetahuan HI itu juga bisa jadi lebih kaya daripada mungkin hanya dengan rasio atau bagaimana. Oke, jadi awalnya justru ini ya, kamu mendekati studi arts in IR atau seni dalam HI itu dari karya-karyanya Blaker gitu ya, yang apa mempublikasikan mengenai salah satunya tentang aesthetic turn in IR. Ya. Dan bagaimana kita sebenarnya bisa melihat realita baru gitu ya, perspektif baru dalam sebuah fakta atau politik global dari karya seni itu sendiri. Ada lagi nggak mungkin diskusi lain atau apa ya scholar lain yang menurutmu juga ngasih kontribusi penting menarik nih tentang analisis art in IR? Oke, tentu saja. Mungkin aku berangkat dari ini. Emily Merson, dia pernah menulis Mhm. paper tentang kajian estetik dalam HI juga dan merujuk ke Blaker. Dan saja dia mulai membawa analisisnya ke arah dekolonisasi, dekolonial, politik dekolonial. Nah, dia menilai bahwa tawaran pendekatan estetika yang ditawarkan oleh Blaker ini kurang mengakomodasi itu karena eh, biasanya karya yang sifatnya dekolonial atau karya yang dibuat dalam rangka gerakan seni dekolonial itu jelas sudah politically committed. Sementara Blaker dalam beberapa literaturnya seperti menekankan bahwa oh, karya yang layak atau karya yang bisa dijadikan bahan kajian HI itu yang tidak politically committed gitu. Nah, di situ Belmore tetap menggunakan estetikanya Blaker, hanya saja dia mencoba memberi perspektif bahwa oh, karya yang politically committed juga bermanfaat, bermakna kok untuk dijadikan bahan kajian HI seperti itu. Lalu dari disiplin yang agak lain di luar HI, maksud saya mungkin dari antropologi dan sosiologi, kita punya Walter Mignolo. Beliau menawarkan yang namanya aestesis. Jadi estetika itu tidak lagi dipandang sebagai kajian terhadap objek yang indah semata, tetapi juga proses aktif membentuk narasi dan membangun gerakan dan menegosiasikan posisi dalam politik internasional itu juga bisa dikatakan sebagai estetika. Nah, salah satunya dilakukan melalui misalnya karya seni. Dia memberi contoh bahwa estetika itu bisa digunakan sebagai dekolonisasi, sebagai opsi-opsi dekolonisasi gitu katakanlah. Di situ nanti biasanya seniman-seniman indigenous gitu akan membuat karya yang bersifat untuk men-challenge dominasi ide-ide eurosentris atau ide-ide yang terlalu Eropa dalam bagaimana memaknai karya seni, juga memaknai kehidupan di dunia yang lingkupnya di luar Eropa tentu saja, karena selama ini seni dan juga produksi pengetahuan itu terlalu tersentral hanya pada perspektif orang Eropa begitu. Oke, wah ini menarik nih Mak. Berarti kalau dibandingin dengan Blaker gitu ya, tadi siapa nama scholarnya tadi yang mengatakan bahwa karya seni itu juga punya political agenda dan nggak apa-apa, dan justru kita harus melihat karya seni yang apa have this political agenda itu siapa? Emily Merson, Mbak. Emily Mersons ya. Jadi tadi kalau misalnya dari Blaker mendiskusikan, kita perlu loh melihat karya seni untuk dalam studi HI gitu kan. Dan di sini Emily menambahkan, ya kita perlu melihat karya seni gitu. Dari semua karya seni juga kita perlu melihat mana nih karya seni yang memiliki political agenda gitu ya. Dan tadi tambahannya juga yang menarik bagaimana ketika kita menggunakan kacamata politis gitu dalam dalam menganalisis karya seni, kita tuh jadi terbuka dalam sebuah realita yang disebut sebagai realita dekolonial ya, di mana sebenarnya karya seni itu bisa jadi
adalah sebuah instrumen untuk pelanggengan kolonial itu sendiri, atau sebuah instrumen, atau bukan hanya instrumen sih ya, tapi bisa jadi juga karya seni itu sebagai agensi gitu ya, agensi untuk dekolonial atau usaha-usaha gerakan-gerakan sosial untuk apa ya, mentransformasi gitu tata tata kolonialisme yang ada dalam politik dunia. Nah, lanjut nih ke skripsimu. Mak tadi kan udah ngomongin tentang menganalisis karya seni dalam HI, terus karya seni bersifat politis, dan ada agenda-agenda dekolonial sebenarnya yang bisa kita gali dalam karya seni ini. Kamu bisa cerita dikit nggak? Ini skripsimu nih tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi skripsi saya ini berfokus ke satu karya yang formatnya mural dan proyeksi video tentang bagaimana eh, kondisi Kaledonia Baru ketika referendum gitu. Sebenarnya karya ini bermaksud untuk mengkritik referendum itu sendiri atau narasi tentang referendum, karena selama ini ketika kita membicarakan referendum khususnya di Kaledonia Baru tempat karya ini berasal dan tempat senimannya berasal, ketika kita membahas tentang dekolonisasi selalu diarahkannya ke referendum, seakan tidak ada alternatif lain atau tidak ada kegiatan lain untuk maksudnya variasi kegiatan lain dalam referendum itu apakah. Terus juga salah satu keresahan senimannya adalah sebenarnya ketika Kaledonia Baru melakukan referendum ini tidak serta-merta bisa merdeka, ternyata masih banyak PR-nya seperti misal bina bangsa, karena di sana multi etnis jadinya multi rasial juga karena ada penduduk kulit putih dan penduduk indigenous, dan itu bagaimana diakomodasinya nantinya ketika sudah terbentuk negara merdeka Kaledonia Baru, karena ketika hanya membicarakan referendum belum ada bayangan tentang itu. Nah, yang ditakutkan senimannya adalah kalau yang terjadi justru adalah perpecahan sosial, itu kan malah jadi masalah lagi belakangan. Mungkin itu. Lalu skripsi saya ingin menawarkan menganalisis karya itu menggunakan uh, estetikanya Blaker tadi, mendekati karya itu Mhm. menggunakan estetika estetika dalam kajian IR, tapi tidak secara khusus Blaker memang. Dan saya menggunakan dramaturgi dulu pertama-tama untuk mengolah, menganalisis bagaimana karya tersebut, narasi atau argumen atau ini atau simbol-simbol yang ada pada karya tersebut digunakan oleh senimannya dalam menyampaikan argumen dia atau posisi politik dia terkait isu wacana dekolonisasi di Kaledonia Baru itu tadi. Kemudian Mhm. saya ingin membawa analisis dari situ ke estetika HI. Nah, saya kira Blaker benar dalam dalam konteks bagaimana seni itu bisa menawarkan pendekatan yang estetik ke dalam HI. Maksudnya pendekatan perspektif yang lebih kaya karena mengakomodasi lebih banyak sumber pengetahuan gitu, katakanlah tidak cuma yang dari akademik saja. Nah, tapi sangat disayangkan Blaker kan tadi seperti meminggirkan karya seni yang sifatnya punya agenda politik, sementara karya seni yang saya teliti jelas-jelas punya agenda politik. Lalu saya Mhm. menghadap-hadapkan pendekatan estetika ala Blaker dengan Walter Mignolo tadi ya, tentang aesthesis. Jangan-jangan eh, kesenian ini juga lah merupakan bagian dari sebuah narasi besar dalam hal dekolonisasi gitu. Oke. Gitu, aku Jadi fenomena politik yang kamu angkat itu sebenarnya fenomena referendum ya. Dan referendum ini kan apa sebenarnya sudah menjadi fenomena yang tidak hanya terjadi di kalau di dunia baru, tapi di berbagai negara-negara yang pernah dijajah gitu ya. Tapi di sini kamu ngangkat kasus fenomenanya itu adalah referendum di Kaledonia Baru, dan bagaimana apa dari dalam narasi referendum ini sebenarnya ada loh karya-karya seni yang apa ya, ingin mengkritisi, berarti ya kalau boleh dibilang iya mengkritisi makna referendum. Kalau yang menurut skripsinya Emma nih, bahwa makna referendum itu sering dimaknai secara sempit. Referendum itu artinya merdeka gitu. Padahal
di balik itu, ketika referendum itu pun berhasil misalnya dilakukan, masih ada PR lain, misalnya tadi mengenai bina bangsa gitu ya, atau nation building yang perlu dilakukan, dan apa namanya, dinamika politik ini digambarkan dalam sebuah karya seni. Emang lupa nih cerita karya seninya apa sih namanya? Nah, mungkin nanti bisa kita kasih informasi juga ya di bawah kalau buat yang berminat mau ngeliat karya seninya. Mungkin bisa cerita dikit, Mak. Apa sih karya seni yang mau diangkat? Oke, jadi karya seni ini judulnya Untitled. Oke, Hmm. judulnya Untitled. Dan Judulnya aja sudah ironis. Oke. oke, Gimana gimana? dibuat di tahun 2021 oleh Mhm, seniman asal Kaledonia Baru nih, namanya Nicholas Moe. Dia mhm, kebetulan berdarah Kanaki. Kanaki itu adalah eh, kelompok masyarakat indigenous di Kaledonia Baru. Nah, mhm, lalu karyanya ini mediumnya ini ya mural dan proyeksi video, jadi mix media mhm, gitu Mbak. mhm, Kalau ditampilkan ketika Biennale Jogja tahun 2021 kemarin yang temanya Oceania kebetulan oke. ini. Nah, menariknya karya ini tuh nanti menampilkan dua figur gitu, yang atas berwarna putih, yang di bawah berwarna gelap coklat hitam, tergantung lightningnya ya. Terus nanti disorot dengan tulisan Liberté, Égalité, Fraternité, semboyan revolusi Prancis itulah. Tapi Mhm, karena figur yang warna putih tadi mengekang figur berwarna hitam yang dia tunggangi itu, mhm, tulisannya ketika disorot tuh nanti dari atas ke bawah gitu, ketika mhm, mengenai tangan figur berwarna putih itu nanti tulisannya pecah, dan pecahannya itu menjadi semacam kertas suara yang diteku asal atau diremas asal gitu. Jadi saya sih menangkapnya itu sebagai jelas itu kritikan terhadap referendum, dan saya melihatnya eh, di situ ada pesan bahwa referendum itu menjadi seperti tidak bermakna apa-apa bagi kemerdekaan atau kebebasan Kaledonia Baru, karena toh eh, penindasannya masih ada, dan justru referendum itu barangkali mungkin malah digunakan juga untuk menindas atau bagaimana. Itu mhm, Bang mhm. Nisan. Mak, sorry nih, agak mau ngerepotin dikit. Ada foto muralnya nggak? Atau ada karya muralnya yang bisa kamu share screen mungkin di sini. Jadi kita selain bisa mendengarkan narasi, kita juga bisa lihat visualnya ya dari karyanya. Oke Mbak, tunggu sebentar saya share screen. Iya, nggak apa-apa. Take your time. Jadi tadi mungkin sedikit informasi lagi pekaryanya yang diangkat itu judulnya Untitled gitu ya, atau dalam bahasa Indonesianya tidak ada judul. Eh, Karya Nicholas Mole. Dan tadi digambarkan sebenarnya bentuk bentuk apa namanya, karya seni ini bentuk kritik dari referendum di Kaledonia Baru gitu. Jadi kalau dilihat tuh nanti ada dua figur gitu yang dimana satu figur tuh menutup mulut satu figur yang lain, seolah-olah itu kayak mungkin merepresentasikan apa ya, pembungkaman gitu ya. Hmm, Pembungkaman Iya, terhadap kebebasan berpendapat gitu. Nah ini ini share nah screen. oke. Ini Nah, mungkin kita sambil nunggu koneksinya dulu. Jadi tadi, nah, oh ya tadi Mak, sambil sambil kita bisa lihat bareng-bareng ya, ini karya Untitled-nya. Bisa diceritain tadi, jadi ini ada mix media ya. Jadi ada ya. tampilan, gimana tuh bentuk mix medianya di sini? Nah, ini figur orangnya itu sebenarnya mural, kemudian Mhm, dia disorot pakai proyeksi video animasi tulisan, dan eh, simbol-simbol semacam kertas itu disorot semua. Jadi yang gambar mural itu kemungkinan hanya orangnya ini dan beberapa puing kertasnya gitu. mhm, Ya, terus agar gambarnya hidup gitu ya mungkin, jadi dia memerlukan mix media dengan video itu tadi. Nah, mhm. kurang lebih seperti ini tampilannya tanpa tulisan. Ya, ya. Dan yang menarik tuh tadi ada tulisan Liberté, Égalité, Fraternité ya, semboyan Ya. Prancis gitu ya, tentang liberté kebebasan, fraternité persaudaraan gitu, dan apa, egaliter itu persamaan. Nah itu yang menarik ya kalau dilihat. Ada videonya nggak sih yang apa?
Ini saya soalnya udah nonton ya, jadi saya agak-agak spoiler dikit. Jadi Iya, Liberty-nya itu kan nanti dari atas turun ke bawah dan hancur gitu kan. Liberty buat hancur. Terus egaliter buat hancur gitu ya. Fraternity buat hancur. Itu setidaknya kalau saya dari sisi audiens tuh menganggapnya, oh ini bentuk kayak kritik ini apa semboyan Prancis gitu. Tapi untuk merepresentasikan Kaledonia Baru, realita yang terjadi di Kaledonia Baru tuh doesn't make sense gitu. Ini cuma semboyan aja gitu kali ya modelnya. iya, Um, this one apakah terlihat? ya 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 ya. Oke, semoga bisa diputer ya videonya karena ini nggak bisa dicari di internet ya, Mbak ya. Iya, Nggak kebetulan bisa arsip diakses. Oh, pameran. oh. Nah, kita lihat Nah, nih egaliter, duer hancur. Terus ada, oh ini satu satu doang ya, iya, iya, fraternity. oh ini ada. Fraternity hancur. Ya, ya. Oh ini highlight bagian bawah nih, kita coba ini. Mencuri juga. Oke, ya ya. Ini ada dua hal sih yang aku mau bahas lagi nih sama Emma ya, apa tentang skripsinya. Yang pertama tadi kamu sempat nyebutin dramaturgi. Boleh cerita nggak dramaturgi itu apa sih? Analisis apa sih dramaturgi itu? Oke, jadi dramaturgi adalah analisis tentang bagaimana suatu ide itu dipertunjukkan atau suatu suatu tuntutan itu dipertunjukkan misalnya lewat karya seni ini. Nah, dramaturgi itu banyak diadopsi misalnya pada gerakan sosial. Kebetulan yang terkait dengan skripsiku ini gerakan sosialnya diwadahi lewat kesenian. Jadi yang Mhm, dijadikan bahan analisis dramaturgi alih-alih mungkin gerakannya, kalau misal gerakan sosial berarti yang kita lihat dramaturginya adalah bagaimana misalnya suatu aksi protes itu di kita coba bedah aspek-aspek seperti misal eh, narasi yang menjadi basis basis gerakannya, basis tuntutannya gitu, mhm, mhm, dan juga pilihan aksi yang mereka adopsi dalam melakukan aksi gitu. Sementara kalau misal di karya seni seperti punya saya, basis eh, basis telaahnya setelah dilihat karyanya kita coba lihat narasi atau scripting dari karya ini seperti apa, scripting dan framing bagaimana karya ini mhm, digunakan untuk menjelaskan dan membingkai suatu isu, katakanlah di sini berarti isunya kan referendum gitu, dan bingkainya adalah oh ternyata referendum itu tidak serta-merta bermakna kebebasan atau mhm, kemerdekaan gitu. Kemudian nantinya ada pula yang dinamakan dengan staging. Itu mhm, mungkin instrumen apa yang dipakai agar skrip tadi bisa sampai ke audiens gitu. Di sini tentu saja senimannya memakai simbol-simbol seperti di karya tadi kayak bagaimana tulisan Liberté, Égalité, Fraternité disorot, lalu animasinya di akhir-akhir tulisannya hancur berkeping-keping, dan juga bagaimana menggunakan simbol orang yang berwarna putih dan berwarna hitam tadi. Itu termasuk dalam staging. Lalu kemudian ada performance dan interpreting. Ini adalah soal bagaimana suatu karya atau suatu aksi itu dipertontonkan dan juga ditonton. Nah, yang menarik ketika performing, tentu saja performance-nya akan mencoba sebisa mungkin untuk mempertahankan narasi yang sudah dia bangun di awal tadi, narasi dan pembingkaian yang sudah dia bangun di awal tadi. Cuma kan uh, kita tidak punya kontrol mutlak terhadap audiens. Nah, yang menarik adalah bagaimana karya itu nanti lantas ditangkap oleh audiensnya itu apakah sesuai dengan skripnya atau malah melenceng jauh atau bagaimana, atau tetap sesuai tapi ada audiens mungkin punya pendapat subjektif sendiri. Oh saya oke setuju tapi menurut saya gini deh. Tapi itu tidak apa-apa, itu memang suatu hal yang inevitable dalam dalam proses mempertontonkan dan ditonton itu tadi ya. Jadinya itu juga malah jadi basis analisis yang menarik tentang gap antara niat atau maksud maksud dari
aktor yang mempertontonkan Mhm. itu tadi dengan bagaimana persepsi orang yang menonton. Itu sih. Benar. Oke, makasih ya Emma tadi udah ngasih sedikit apa ya diskusi pengantar gitu tentang analisis dramaturgi. Mungkin poin terakhir nih Mak sebelum kita tutup podcastnya, boleh share nggak argumen sementaramu apa nih gitu dari skripsimu? Oke, jadi aku berargumen bahwa ya karya itu sedang mencoba mengkritik referendum, dan bagaimana kritiknya adalah bahwa referendum tidak serta-merta berarti kebebasan itu tadi, dan karenanya narasi dominan dekolonisasi yang selalu saja mengarah ke referendum saja ini perlu dikritik, perlu ada opsi alternatif gitu katakanlah. Makanya saya bawa analisisnya dari estetika ke Walter Mignolo yang aestesis tadi. Nah, itu nanti ternyata ada konsep turunan yang namanya dekolonial as option. Mhm. Bagaimana warga sipil atau aktor-aktor non-state itu menyuarakan melakukan perlawanan dekolonial gitu, yang tentu saja arenanya di luar yang state centered seperti referendum itu tadi. Jadi mereka ambil jalurnya seperti seni untuk menawarkan pandangan-pandangan alternatif tentang bagaimana mendekolonisasi yang mungkin lebih sesuai dengan preferensi mereka atau yang lebih bermakna gitu. Oke. Wow, keren banget nih skripsimu. Mudah-mudahan lancar proses penulisannya sampai bisa terbit dan mudah-mudahan nanti bisa dibaca sama teman-teman semua, nggak cuma mahasiswa HI tapi siapapun yang berminat ingin menganalisis atau menulis skripsi langsung gitu ya, skripsi karya seni sebagai apa dianalisis dalam hubungan internasional. Oke, makasih banyak Emma atas waktunya, diskusinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan saya tutup podcast kita hari ini dengan silahkan mungkin Emma punya satu patah dua patah kata yang mau di-share ke teman-teman yang menonton. Oke, jadi terima kasih Mbak Nana sekali lagi untuk undangannya. Uh, ya, uh, mungkin satu patah dua patah katanya ini kali ya. Oke, jangan jangan ragu kalau ingin menjadikan karya seni sebagai sumber kajian, karena itu juga sama validnya dengan yang lain-lain kok. Iya. Oke, Oke. thank you Emma. Tetap semangat semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.